membela Fatimah di hadapan Allah. Anaknya saja, ya, anaknya saja tidak bisa dicampuri urusannya kepada Allah, Rip. Ya, gak bisa kayak gitu loh. Gak bisa. Jadi kalau untuk masalah dosa tanggung sendiri-sendiri. Ya, Nabi pun gak bisa membela kita, gak bisa. Tapi setelah keputusan kita ya diangkat, apakah kita menerima kitab sebelah kanan atau sebelah kiri? Maka itulah hasilnya. Kalau kita sebelah kiri, ya semoga saja kita mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Bukan berarti dia tidak menjamin surga, Rip ya. Dia tidak bisa menjamin keluarganya, apalagi umatnya, kan kayak gitu kata kamu, premisnya seperti itu ya. Nah, jadi ku bantah ya, dia tidak dapat membela dosa maksiat dari umatnya, nggak dapat ya, tapi dia bisa memberikan syafaat untuk umatnya. Jadi seperti itu, Rip ya, pahami konsepnya. Itu konsep di dalam agama Islam ya. Tuh. Nah, terus berkaitan dengan Bible-mu, sebenarnya aku ingin bertanya sih. Dari tadi aku minta perjanjian darah manusia. Darah manusia. Darah manusia. Sekali lagi, tertulis di mana dinubuatkan darah manusia. Kalau di perjanjian baru tadi kamu bawa surat Paulus. Nah, aku mau tanya sekarang ini ya, dari nubuatan perjanjian lama, di mana dikatakan nanti akan datang masanya menebus dosa manusia dengan memakai darah manusia. Nah, itu yang kutanya. Itu. Coba secara tekstual ada atau tidak gitu. Kalaunya tidak ada tekstualnya, mari kita berpikir dari mana ajaranmu. Secara tekstual ada nggak? Silahkan. Oke. Aduh. Oke teman-teman, sebenarnya tadi ya saya sudah jawab ya pertanyaan Pak Ustadz ini ya. Yaitu di dalam Yesaya pasal 53, di situ jelas dinubuatkan tentang Yesus. Ya, dinubuatkan tentang pengampunan dosa. Dia adalah domba. Dia adalah anak domba. Begitu. Udah tadi saya jawab itu. Oke, baik. Sekarang begini. Tadi di dalam Sahih Bukhari 2548 tadi itu, di situ sudah dikatakan bahwa orang-orang Quraisy, bahkan anaknya sendiri ya Fatimah, itu tidak dapat diselamatkan oleh Muhammad gitu loh, dengan syafaatnya gitu loh. Jadi kalau Muhammad adalah sebagai pendoa syafaat ya, atau pemberi syafaat kepada umatnya, kenapa ibunya tadi, pertama ibunya itu dia minta kepada Allah pun tidak diperkenankan. Kemudian kepada anak-anaknya juga tidak diperkenankan. Makanya dikatakan, aku tidak bisa membela mereka kalian sedikit pun di hadapan Allah. Ya kan? Jadi di sini sudah menyimpulkan bahwa dia bukan bersyafaat, dia tidak memberi syafaat kepada umatnya. Oke ya, itu pertama. Kemudian nanti Pak Ustadz, saya akan jawab dulu pertanyaanmu. Nanti saya akan bertanya kembali nanti, ya. Tapi saya tanya dulu, saya menjawab dulu. Bagaimana kemudian Anda berkata bahwa di mana nubuatannya tentang penebusan dosa menggunakan darah manusia? Saya sudah katakan di dalam perjanjian lama tentu menggunakan darah hewan. Setiap orang Israel yang berbuat dosa, mereka selalu mempersembahkan kurban dalam penghapusan dosa mereka. Nah, sekarang kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Pak Ustadz dikatakan begini. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, jadi ini adalah nubuatan tentang Yesus Kristus. Ya, jadi jelas di sini bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan dari semuanya. Karena mula-mula Allah itu meritakan untuk penghapusan salah dan dosa itu harus melalui darah hewan. Ya, darah hewan harus mempersembahkan kurban, baru bisa dosanya diampuni. Nah, itu sudah ada aturannya dalam kitab Imamat.
Ya, kalau misalnya ada tepung, ya kan, ada lembu, ada kambing domba yang dipersembahkan untuk penghapusan dosa, Pak Ustadz. Ya, tetapi kalau Anda menanyakan tentang nubuatan mengenai penebusan melalui darah manusia, itu tadi saya sudah bacakan panjang lebar, Pak Ustadz. Yaitu Yesaya pasal 53 tadi. Ya, saya ulangi kembali. Yesaya 53 kembali itu dikatakan di sini. Ya. Mulai ayat 7 lah. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang kulu di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan penghukuman itu terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang itu. Kemudian orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik dan dalam matinya. Tadi kalau bilang di mana dia mati, dan di sini kan menceritakan tentang kematian Yesus tuh. Ya, dia diserahkan dan dia mati. Makanya tadi di dalam ayat yang apa? Dia tertikam ayat 5. Tetapi dia di sini adalah Yesus, tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, itu kita bisa melihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 sampai 25, Pak Ustadz. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi ini Yesaya 53 itu sudah terang benderang menjelaskan tentang pengampunan dosa melalui darah manusia. Yaitu siapa? Darah Yesus Kristus. Ya. Makanya dalam 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Ya. Jadi kembali kepada pertanyaan saya, Pak Ustadz, saya juga bertanya kembali di dalam, ini masih ada waktu sedikit lagi, ya. Itu tadi bantah saya nanti itu, Pak Ustadz. Aduh, ini nge-lag lagi. Oke, perhatikan Pak Ustadz. Dalam Sahih Muslim 302, wahai Rasulullah, di manakah Bapakku? Beliau menjawab, dia di dalam neraka. Ketika laki-laki tersebut berlalu pergi, maka beliau memanggilnya seraya berkata, sesungguhnya bapakku dan bapamu itu, ya, bapakku dan bapamu itu ada di dalam neraka, Pak Ustadz. Ya, nih, ya. Sesungguhnya bapakku dan bapamu itu di dalam neraka. Jadi bapak yang orang itu dan juga bapaknya Muhammad ada di dalam neraka, Pak Ustadz. Ya, jadi bagaimana kemudian Muhammad memberi syafaat, Pak Ustadz? Nah, ini yang harus Anda jelaskan kepada saya. Bagaimana kemudian Muhammad bisa memberikan syafaat? Kepada keluarganya saja Muhammad tidak bisa menjamin apapun. Ya, bahkan dirinya sendiri Muhammad tidak menjamin kalau dia itu bisa masuk surga. Oke, silakan Pak Ustadz. Oke. Memang hadisnya yang dibaca Arif Gulo yang ini ya teman-teman ya. 302 Sahih Muslim. Ya. Salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di mana ayahku? Nabi Muhammad menjawab, di neraka. Ketika orang itu berpaling, Nabi Muhammad memanggilnya lagi, lalu berkata, sungguh ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim ini. Iya. Ini kan yang Anda masalahkan. Itu sahih loh. Iya. Ya, saya masalahkan tadi bagaimana kemudian Muhammad itu menjamin dan memberi syafaat, sementara sahabatnya saja dia tidak bisa menjamin, ya. Kemudian bapaknya, mamanya, anaknya Fatimah tidak bisa dijamin oleh Muhammad. Waktu aneh, Rip. Lupa ente ya. Oke ya teman-teman semuanya ya. Ini Oke ini ya teman-teman dalil yang disebutkan oleh Arif ya. Nabi Muhammad orang tuanya katanya ada di neraka. Teman-teman semuanya, kira-kira kata ab itu dipakai berapa banyak gitu? Berapa banyak kata ab itu kita pakai? Bisa jadi abi, paman, ya. Nah, terus apalagi ayah, tergantung kontekstual dari kalimatnya. Kan kayak gitu.
Poinnya di situ ya Rip ya. Poinnya di situ kosakatanya perlu dikritik ya untuk masalah orang tua Nabi di neraka tersebut ada kritikan dari ulama juga gitu. Bahwa kosakata itu bisa dipakai di zaman Nabi adalah seorang paman. Kalau seorang paman, maka Rip ya, hal wajar ketika Ikrimah menanyakan kepada Nabi, di mana ayahku? Ayahnya masalahnya Abu Jahal gitu. Ya jelas Nabi Muhammad menjawab, ayahku dan ayahmu di neraka. Karena yang nanya sepupunya. Ya kayak gitu, Ikrimah bin Abu Jahal. Kayak gitu Rip. Ya gitu, Ikrimah bin Abu Jahal yang nanya gitu. Ya jelas Abu Jahal di neraka gitu. Ya di neraka. Karena Nabi Muhammad SAW itu juga menganggap Abu Jahal itu semenjak kecil adalah pamannya. Seperti orang tua gitu. Gitu ya. Terus gini Rip, berkaitan tentang masalah Yesaya 53 yang aku mau bahas sama kamu. Arif ini, aduh, Rip, kamu memaksakan penebusan dosa memakai darah manusia itu, ya. Pakai apa? Pakai Yesaya 53 ini. Ini pertanyaanku ya. Tunggu ya. 15, 12, 9. Nih. 536, 53. Nih. 53 10. Yesaya 53 nomor 10 ya. 53 nomor 10. Apa yang dikatakan di sini? Nah, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, maka ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Ya, dan kehendak Tuhan akan terlaksana. Jika Yesaya 53 ini kata kamu adalah nubuatan Yesus menebus dosa memakai darah manusia, ya, saya pengen lihat keturunan Yesus mana. Keturunannya mana? Siapa istrinya? Ya. Kalau Yesaya 53 ini kata kamu untuk Yesus, ya, aku pengen kamu tunjukkan keturunan Yesus mana. Umurnya akan lanjut katanya. Ya. Oke? Nah, tolong dijawab. Itu aja pertanyaan saya ya, teman-teman. Karena ini katanya nubuatan menebus dosa memakai darah. Sekarang kalau ini betul untuk Yesus, mana keturunan Yesus dan mana umurnya akan lanjut. Oke? Cek. Oke, Pak Ustadz. Terima dulu Pak Ustadz. Baik, teman-teman sekalian, lagi-lagi ya, Ustadz Yusuf gagal paham tentang itu ya. Di dalam Yesaya 53 ayat 10 itu jelas ya, saya jawab dulu ini ya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Baik, jadi hal ini dulu yang pertama sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus ya, terkait tentang terhitung di
tengah-tengah pemberontak itu sudah digenapi oleh Yesus. Nah, tentang keturunannya, Anda menanyakan tentang istri Yesus. Di sini tidak berbicara tentang Yesus. Kalau Anda melihat ini bukan secara letterlet, Pak Ustadz, ya, ini bukan secara letterlet bahwa Yesus itu punya ini, karena kita tahu bersama bahwa Yesus tidak menikah. Ya, bahkan dalam kitab suci Anda sendiri, satu-satunya nabi yang tidak sempat menikah adalah Nabi Isa. Ya kan, karena dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak menikah. Jadi Yesus Kristus jelas bahwa dia ya tidak punya istri dan tidak punya anak. Tetapi keturunan dia dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang diberikan kepadanya, yang telah dia tebus daripada dosa-dosa mereka. Makanya dikatakan kepada di dalam doanya, ya, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku ya Bapa, permuliakanlah aku. Ya. Dan supaya mereka juga ada di dalam aku, sama seperti aku di dalam kamu, di dalam engkau. Jadi Yesus Kristus dimasukkan keturunan di sini adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Dan dikatakan dia lanjut usia, ya, umurnya akan lanjut dan keturunan akan terlaksana olehnya. Umurnya akan lanjut di sini ya jelas. Yesus Kristus tidak lagi diukur umurnya, dia kembali kepada kekekalan setelah kematian. Setelah, makanya dikatakan di sini, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, otomatis dia akan mati. Tetapi dia akan lanjut umur untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena Yesus Kristus itu tidak akan mati lagi. Dia kekal untuk selama-lamanya. Dia kembali kepada keilahiannya yang setara, yang satu dengan Sang Bapa pencipta langit dan bumi. Maka tentu dia lanjut usia, lanjut umur. Tidak dibatasi lagi umurnya oleh dunia. Nah, kalau Anda memaksakan lagi, di mana itu sudah saya jawab ya. Kemudian tentang manusia dipersembahkan ya. Allah sendiri yang berjanji, Pak Ustadz, Yesaya 43. Ya. Yesaya 43 ayat yang ke-3 Pak Ustadz nih. Ya. Ini dia. Sebagai jawaban lagi. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dengan Sheba sebagai gantimu. Perhatikan ayat 4 Pak Ustadz. Ya, saya berharap Anda bisa perhatikan ayat 4-nya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Nih. Oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku, aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Ini nubuatan tentang penggunaan darah manusia, Pak Ustadz. Oke, sekarang kita lihat ya di dalam surat Sahih Muslim ya. Sebentar. Aduh, habis waktu ya. Sahih Muslim 302 dikatakan begini, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Saibah, telah menceritakan kepada kami Alfa. Oke, selanjutnya, bahwa seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Beliau menjawab, dia di dalam neraka. Ketika laki-laki tersebut beliau pergi, maka dia katakan, ya ini sama ya dengan yang saya katakan tadi, jelas bahwa dia di dalam neraka. Ya, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Ini Pak Ustadz, saya belum dapat jawaban yang konkret dari Pak Ustadz. Kalau Muhammad itu diklaim sebagai pembawa syafaat, kenapa dia tidak bisa menyelamatkan bapaknya sendiri, ibunya tadi dan anaknya Fatimah, untuk bisa memperoleh kasih karunia Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh surga? Tetapi terbukti di sini itu justru tidak sama sekali. Ya, bahkan di dalam waktu saya habis. Oke lah, nanti di sesi berikutnya saya akan tanyakan itu. Sekarang silakan Anda jawab itu. Dan saya sudah jawab pertanyaan Anda tadi tentang penebusan melalui darah manusia. Ya, nanti Anda berikan alasan konkret di sini, Pak Ustaz. Silakan. Enggak. Bentar ya. Tanding ulang. Aduh ya teman-teman ya. Untuk masalah yang diceritakan Arif tadi sebenarnya udah banyak dibahas ya. Di artikel Muslim pun juga banyak dibahas bagaimana ya cara menyikapinya ya. Terus juga apa maksudnya dari hadis itu sudah juga dijelaskan tadi ya. Adapun nasab Rasulullah nih ya.
semuanya ada gitu. Nah, terus nih saya semuanya teman-teman. Aduh, ngawur emang Arif, Rip. Jadi begini ya, Rip ya. Untuk masalah Nabi kami, ayahnya, orang tuanya di neraka, udah saya jelaskan dari tadi, dari kosakata tekstual bahasanya. Kata ab itu bisa dipakai juga untuk paman gitu. Karena yang menanya itu adalah Ikrimah, sepupunya. Jadi Nabi Muhammad itu menganggap Abu Jahal itu udah seperti ayahnya gitu. Ya, makanya dia sebut ayahku atau ayahmu, sama gitu, sama ya. Jadi seperti itu ya. Terus aku mau menanggapi tentang masalah yang kamu katakan kepadaku tadi ini. Yesus katanya tidak berkeluarga, tidak melihat keturunannya. Yesaya 53 tadi kamu paksakan untuk nubuatan penebus dosa memakai darah manusia. Tapi ketika ayat tersebut aku ambil, lalu aku pertanyakan ayat tersebut betul atau tidaknya untuk Yesus, mana keturunan Yesus, kamu tidak dapat tunjukkan. Berarti Yesaya 53 itu hoax yang kamu sampaikan kepadaku. Karena di situ ya ia akan melihat keturunannya. Ya, di sini. Ini dalilnya teman-teman ya, dalil dari Arif. Ya, Yesaya 53. Ya, keselamatan penebusan dosa melalui darah manusia. Baik, kalau kita ambil ini nubuatan untuk Yesus, maka saya akan pertanyakan yang ini, teman-teman. Ya. Nih, pertanyakan di ayat 10-nya ini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerah dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut. Oke, kalau untuk Yesus, mana keturunannya? Gitu. Mana? Gitu, ya. Kalau kau paksakan, meskipun dari awal, tadi ya dari awal, tidak ada ya teman-teman, tidak ada Arif mengatakan kepada saya bahwa Yesaya 53 itu, kata Arif, dibaca satu perikop untuk argumentasinya sebagai sebagai pertanyaan saya yang saya ajukan kepada dia itu sebagai jawaban gitu ya. Sebagai jawaban oleh Arif, Yesaya 53 adalah nubuatan untuk menebus dosa memakai darah manusia. Baik. Jadi ya teman-teman semuanya, Rip, di mute dulu Rip. Ngelak lagi kah? Ngelak lagi, aduh. Ngelik lagi, Rip. ngelik. Hilang sinyal hilang. Sinyal hilang. Rip. Kita keluar dulu ya teman-teman ya. Aduh.